Pecahnya wilayah Ottoman dan terlahirnya negara-negara baru. Kebangkitan nasionalisme menyapu banyak negara selama abad ke-19 dan itu mempengaruhi wilayah-wilayah di dalam Kekaisaran Ottoman. Kesadaran nasional yang berkembang bersama dengan tumbuhnya rasa nasionalisme etnis menjadikan pemikiran nasionalistik adalah salah satu gagasan Barat paling signifikan yang diimpor ke Kekaisaran Ottoman. Karena hal itu, Ottoman dipaksa untuk berurusan dengan nasionalisme, baik di dalam maupun di luar perbatasannya. Jumlah partai politik revolusioner meningkat secara dramatis. Pemberontakan di wilayah Utsmaniyah memiliki banyak konsekuensi yang luas selama abad ke-19 dan menentukan sebagian besar kebijakan Utsmaniyah selama awal abad ke-20. Banyak orang Turki Ottoman mempertanyakan apakah kebijakan negara yang harus disalahkan. Beberapa merasa bahwa sumbernya konflik etnis bersifat eksternal dan tidak terkait dengan masalah pemerintahan. Meskipun era ini bukannya tanpa keberhasilan, kemampuan negara Utsmaniyah untuk mempengaruhi pemberontakan etnis dipertanyakan secara serius. Pada tahun 1804, revolusi Serbia melawan pemerintahan Ottoman meletus di Balkan, berjalan bersamaan dengan invasi Napoleon. Keadaan seperti pendudukan Austria di Serbia, kebangkitan elit Serbia di seberang sungai Danube, penaklukan Napoleon di Balkan, dan reformasi di Kekaisaran Rusia membuka ide-ide baru bagi orang Serbia. Mereka sekarang dapat dengan jelas membandingkan bagaimana rekan mereka membuat kemajuan di Austria, Provinsi Iliria. Pada tahun 1817, ketika revolusi berakhir, Serbia diangkat ke status monarki berpemerintahan sendiri di bawah kekuasaan Ottoman. Pada tahun 1821, Republik Helenik pertama menjadi negara Balkan pertama yang mencapai kemerdekaannya dari Kekaisaran Ottoman setelah berakhirnya Perang Kemerdekaan Yunani. Pada tahun 1827, Majelis Nasional ketiga di Troezen mendirikan negara Helenik dan memilih Conte Ioannis Kapodistrias sebagai gubernur Yunani. Oleh karena itu, masa ini sering disebut sebagai kegubernuran Yunani. Reformasi Tanzimat tidak menghentikan kebangkitan nasionalisme di Kepangeranan Danubian dan Kepangeranan Serbia yang telah semi-independen selama hampir 6 dekade. Kepangeranan Serbia adalah sebuah negara otonom di Balkan yang muncul akibat revolusi Serbia yang berlangsung antara tahun 1804 dan 1817. Perjanjian tidak tertulis juga terjadi antara pemimpin pemberontakan Serbia kedua dan pejabat Utsmaniyah Marasli Pasha. Itu diikuti oleh serangkaian dokumen hukum yang diterbitkan oleh Sublime Porte, semacam tempat diumumkannya berita penting yang keluar dari Istana Ottoman. Pada tahun 1875, Kerajaan Anak Sungai Serbia dan Montenegro dan Kerajaan Bersatu Wallachia dan Moldavia secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan mereka dari kekaisaran. Kepangeranan Montenegro dibentuk pada 13 Maret tahun 1852 oleh Danilo I Petrović. Konstitusi Montenegro pertama diproklamirkan pada tahun 1855 yang dikenal sebagai Kode Danilo. Setelah berabad-abad menjadi pemerintahan teokratis, hal ini mengubah Montenegro menjadi kerajaan sekuler. Grand Voivode Mirko Petrović, kakak laki-laki Danilo I, memimpin pasukan yang kuat berjumlah 7.500 orang dan memenangkan pertempuran penting melawan Turki. Kemenangan ini memaksa kekuatan besar untuk secara resmi membatasi perbatasan antara Montenegro dan Turki Ottoman, secara de facto mengakui kemerdekaan Montenegro selama berabad-abad. Setelah Perang Rusia-Turki pada tahun 1877 sampai dengan 1878, Kekaisaran memberikan kemerdekaan kepada ketiga negara yang berperang. Bulgaria juga meraih kemerdekaan sebagai Kepangeranan Bulgaria. Kepangeranan Bulgaria adalah sebuah negara bawahan di bawah kekuasaan Kesultanan Utsmaniyah. Itu didirikan oleh Perjanjian Berlin pada tahun 1878. Setelah Perang Rusia-Turki berakhir, dengan kemenangan Rusia, Perjanjian San Stefano ditandatangani oleh Rusia dan Kesultanan Utsmaniyah pada tanggal 3 Maret tahun 1878. Di bawah ini, negara bawahan Bulgaria
yang besar disepakati, yang secara signifikan lebih besar. Wilayahnya meliputi hampir semua etnis Bulgaria di Balkan dan termasuk sebagian besar Moesia, Trakia, dan Makedonia, terbentang dari Laut Hitam sampai Laut Aegea. Namun, Inggris Raya dan Austria-Hungaria menentang pembentukan negara klien Rusia yang begitu besar di Balkan. Khawatir hal itu akan menggeser keseimbangan kekuatan di Mediterania. Oleh karena itu, negara-negara berkumpul dan menandatangani Traktat Berlin, menggantikan Traktat San Stefano yang tidak pernah berlaku. Hal ini menciptakan kerajaan yang jauh lebih kecil di samping Rumelia Timur yang otonom di dalam Kekaisaran Ottoman. Dalam praktiknya, status Bulgaria sebagai pengikut Ottoman adalah fiksi hukum, dan Bulgaria hanya mengakui otoritas Sublime Porte secara formal. Bulgaria memiliki konstitusi, bendera, dan lagu kebangsaannya sendiri, dan menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri. Dari tahun 1880, ia juga sudah memiliki mata uangnya sendiri. Pada tahun 1885, sebuah revolusi tak berdarah mengakibatkan Rumelia Timur dianeksasi secara de facto oleh Bulgaria, yang diterima Kekaisaran Ottoman dengan perjanjian Tophane. Kongres Berlin pada tanggal 13 Juni sampai dengan 13 Juli tahun 1878 adalah pertemuan negarawan terkemuka kekuatan besar Eropa dan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah Perang Rusia-Turki tahun 1877 sampai dengan 1878, yang berakhir dengan kemenangan yang menentukan bagi Rusia di semenanjung Balkan. Kebutuhan mendesak adalah untuk menstabilkan dan mengatur kembali Balkan dan mendirikan negara baru. Kanselir Jerman, Otto von Bismarck yang memimpin Kongres berjanji untuk menyesuaikan batas-batas untuk meminimalkan risiko perang besar dan menyeimbangkan kepentingan yang berbeda dari kekuatan-kekuatan besar. Akibatnya, kepemilikan Ottoman di Eropa menurun tajam. Bulgaria didirikan sebagai kerajaan independen di dalam Kekaisaran Ottoman, tetapi tidak diizinkan untuk mempertahankan semua wilayah sebelumnya. Bulgaria kehilangan Rumelia Timur yang dikembalikan ke Turki di bawah administrasi khusus dan Makedonia yang langsung dikembalikan ke Turki yang menjanjikan reformasi. Rumania mencapai kemerdekaan penuh, tetapi harus menyerahkan sebagian Besarabia ke Rusia. Serbia dan Montenegro akhirnya memperoleh kemerdekaan penuh, tetapi dengan wilayah yang lebih kecil. Pada tahun 1878, Austria-Hungaria secara sepihak menduduki provinsi Ottoman Bosnia-Herzegovina dan Novi Pazar. Tetapi pemerintah Ottoman menentang langkah ini dan mempertahankan pasukannya di kedua provinsi. Kebuntuan berlangsung selama 30 tahun. Pasukan Austria dan Ottoman hidup berdampingan di Bosnia dan Novi Pazar selama 3 dekade, sampai tahun 1908, ketika Austria memanfaatkan kekacauan politik di Kekaisaran Ottoman yang berasal dari revolusi Turki Muda dan mencaplok Bosnia-Herzegovina, tetapi menarik pasukan mereka dari Novi Pazar untuk mencapai kompromi dan menghindari perang dengan Turki. Inggris mengambil alih administrasi Siprus pada tahun 1878 dan kemudian mengirim pasukan ke Mesir pada tahun 1882 dengan dalih membantu pemerintah Utsmaniyah menghentikan pemberontakan Urabi. Inggris secara resmi menganeksasi wilayah Siprus dan Mesir pada tanggal 5 November tahun 1914 sebagai tanggapan atas keputusan Kekaisaran Ottoman untuk memasuki Perang Dunia I yang berada di pihak blok sentral. Prancis berada di pihaknya, menduduki Tunisia pada tahun 1881. Namun, sebagian besar peserta tidak sepenuhnya puas, dan keluhan tentang hasil memburuk hingga meledaknya menjadi Perang Dunia. Pada tahun 1914, Serbia, Bulgaria, dan Yunani memperoleh keuntungan, tetapi jauh lebih sedikit dari yang mereka kira pantas mereka dapatkan. Kesultanan Utsmaniyah dilemahkan secara signifikan, menjadikannya lebih rentan terhadap kerusuhan domestik dan lebih rentan terhadap serangan. Meskipun Rusia telah menang dalam perang yang menyebabkan konferensi tersebut, namun Rusia dipermalukan di Berlin. Austria memperoleh banyak wilayah yang membuat marah orang-orang Slavia Selatan dan menyebabkan ketegangan selama beberapa dekade di Bosnia dan Herzegovina. Bismarck menjadi sasaran kebencian kaum nasionalis Rusia dan Panslavis.
dan menemukan bahwa dia telah mengikat Jerman terlalu dekat dengan Austria di Balkan. Dalam jangka panjang, ketegangan antara Rusia dan Austria-Hungaria semakin meningkat. Begitu pula dengan pertanyaan kewarganegaraan di Balkan. Kongres berhasil menjaga Istanbul tetap di tangan Ottoman. Kongres Berlin mengembalikan wilayah Kesultanan Utsmaniyah yang telah diberikan oleh perjanjian sebelumnya kepada Kepangeranan Bulgaria, terutama Makedonia, sehingga menimbulkan tuntutan revansis yang kuat di Bulgaria yang pada tahun 1912 menyebabkan Perang Balkan Pertama di mana Turki dikalahkan dan kehilangan hampir seluruh Eropa. Ketika Kekaisaran Ottoman secara bertahap menyusut dalam ukuran, kekuatan militer dan kekayaan, banyak Muslim Balkan bermigrasi ke sisa wilayah Kekaisaran di Balkan atau ke jantung di Anatolia. Muslim telah menjadi mayoritas di beberapa bagian Kekaisaran Ottoman seperti Crimea, Balkan, dan Kaukasus, serta pluralitas di Rusia Selatan dan juga di beberapa bagian Rumania. Pada tahun 1923, hanya Anatolia dan Thrace Timur yang tetap menjadi wilayah Ottoman. Thrace adalah wilayah geografis dan historis di Eropa Tenggara, dibatasi oleh pegunungan Balkan di utara, Laut Aegea di selatan, dan Laut Hitam di timur. Terdiri dari Tenggara Bulgaria saat ini, Yunani Timur Laut, dan bagian Eropa Turki, kira-kira provinsi Thrace pada zaman Romawi.